Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas senyawa kolinergik. Seperti diketahui bahwa senyawa kolinergik adalah senyawa yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan efek seperti yang ditunjukkan oleh neurotransmitter asetilkolin. Nah, suatu senyawa normal tubuh yang disintesis pada jaringan saraf, sinapsis kolinergik, dan dinding usus. Ada dua tipe efek yang dihasilkan oleh asetilkolin, yaitu efek muskarinik dan efek nikotinik. Nah, efek muskarinik ini serupa dengan efek yang dihasilkan oleh muskarin, yaitu suatu alkaloida yang terdapat pada jamur Anamita muscarina, ya. Nah, efek tersebut terjadi pada reseptor postganglionik pada parasimpatetik. Nah, kalau kita mengingat pelajaran sistem saraf otonom kita, kembali kita akan melihat kembali ya bagaimana tempat reseptor dari muskarinik ini, yaitu pada postganglion sistem saraf parasimpatis, yang dapat menyebabkan antara lain adalah irama sinus nodus pada jantung, kemudian bisa menyebabkan vasodilatasi perifer, kontraksi pupil, kemudian peningkatan sekresi kelenjar dan salivasi, peningkatan kontraksi dan aksi peristaltik saluran cerna, dan meningkatkan kontraksi saluran seni, ya. Nah, efek muskarinik ini dapat diblok oleh atropin. Atropin ini, karena atropin ini adalah antikolinergik, ya. Nah, efek muskarinik ini biasanya kita sebut juga dengan efek kolinergik. Nah, efek nikotinik merupakan senyawa yang kemudian serupa dengan efek yang dihasilkan oleh nikotin, yaitu suatu alkaloida yang terdapat pada daun tembakau, ya, atau nikotiana tabakum. Nah, efek tersebut dapat terjadi pada ganglia dan motor end plate yang dapat menyebabkan antara lain peningkatan tonus otot rangka, ya. Nah, efek nikotinik ini dapat diblok oleh ion tetraetil amonium. Nah, asetilkolin ini secara cepat, ya, kalau kita balik pada bagaimana proses sintesis dan degradasi dari neurotransmitter asetilkolin pada materi sistem saraf otonom, kita bisa refresh ulang, ya, bahwa asetilkolin ini dihidrolisis oleh enzim asetilkolinesterase menjadi senyawa kolin dan asam asetat, ya. Nah, sehingga masa kerjanya dari obat-obat ini itu pendek. Nah, asetilkolin menimbulkan efek muskarinik dan nikotinik karena mereka itu dapat membentuk dua konformasi molekul yang berbeda. Nah, bentuk konformasi memanjang itu dapat berinteraksi dengan reseptor, ya, dapat berinteraksi dengan reseptor muskarinik, ya, sedangkan dan menimbulkan efek muskarinik, sedangkan bentuk konformasi yang tertutup atau biasa disebut dengan chisoid, ya, atau quasi-ring, itu dapat berinteraksi dengan reseptor nikotinik dan dapat menimbulkan efek nikotinik. Ya, ini adalah bentuk konformasi tertutup dan yang ini adalah bentuk konformasi yang memanjang, ya. Nah, menurut Kotia, ya, pada tahun 1970 menjelaskan bahwa efek ganda dari asetilkolin ini disebabkan karena asetilkolin ini bisa berinteraksi dengan kedua reseptor pada sisi yang berbeda. Nah, reseptor muskarinik berinteraksi melalui sisi metil, ya, melalui sisi metil
dan reseptor nikotinik melalui sisi karbonil. Nah, kita bisa lihat antara gambar A dengan gambar B, ya, dimana yang gambar A itu adalah reseptor nikotinik, ya. Kita bisa lihat reseptor nikotinik melalui sisi karbonilnya, yang ini ya, yang karbonil. Sedangkan untuk reseptor muskarinik itu berinteraksi melalui sisi metil, ya, sisi metil, yang ini ya, sisi metil. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa asetilkolin dapat berinteraksi dengan reseptor muskarinik itu melalui daya tarik menarik elektrostatik, ya, melalui daya tarik menarik elektrostatik dengan ion amonium kuartener, ya, dengan ion amonium kuartener, kemudian dengan ikatan hidrogen, ya, dengan ikatan hidrogen yang ini pada sisi P, dengan ikatan ester oksigen, ya, dengan ikatan ester oksigen. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, melalui ikatan hidrofob, ya, melalui ikatan hidrofob dan van der Waals dengan gugus metil, ya, yang ini ya. Ini ikatan van der Waals yang terjadi pada sisi reseptor dengan obat yang tergolong pada obat-obat kolinergik, ya. Nah, yang bekerja pada reseptor nikotinik. Nah, asetilkolin, ya, sedangkan asetilkolin berinteraksi dengan reseptor nikotinik, ya, nikotinik itu melalui daya tarik menarik, ya, nikotinik A, ya, yang tadi itu yang tadi maaf ya, ini saya salah menyebutkan. Yang tadi yang penjelasan pertama itu adalah yang muskarinik, ya, yang B, ya, betul. Nah, di mana saya ulang lagi, terjadi daya tarik menarik, ya, antara elektrostatik dengan ion amonium kuartener yang ada di sini, kemudian dengan ikatan hidrogen, ya, yang P, dan dengan ester oksigen, ya, yang ini dengan ini, ya, ikatan hidrogen dengan ester oksigen, ya, kemudian melalui ikatan hidrofobik dan van der Waals dengan gugus metil, ya. Jadi terjadi ikatan dengan 3 ikatan pada sisi yang berbeda, ya. Kalau di sini bentuk ikatan daya tarik menarik elektrostatik dengan ion amonium kuartener, di sini ikatan hidrogen dengan karbonil, ikatan hidrogen, ya, dengan ester oksigen. Sedangkan di sini adalah ikatan van der Waals dengan gugus metil. Sedangkan untuk reseptor nikotiniknya itu melalui daya tarik menarik elektrostatik, ya, hampir sama dengan ion amonium kuartener dan ikatan hidrogen dengan oksigen karbonil, yang ini, ya, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran interaksi asetilkolin dengan reseptor nikotinik dan reseptor muskarinik, ya. Jadi yang di atas ini asetilkolinnya, ya, yang di bawah ini, yang ini adalah reseptornya, ya. Nah, efek obat kolinergik itu dapat dicapai melalui 2 jalan, yaitu yang pertama adalah rangsangan pada tempat reseptor khas dan bekerja langsung pada sel efektor saraf parasimpatetik, ya, yang kemudian menghasilkan efek yang serupa dengan efek yang dihasilkan oleh rangsangan postganglionik parasimpatetik. Nah, kemudian yang kedua adalah penghambatan enzim asetilkolinesterase dan menimbulkan efek kolinergik secara tidak langsung. Nah, obat-obat kolinergik ini, ya, terutama digunakan untuk
pengobatan gangguan saluran pada pencernaan dan saluran-saluran seni. Nah, juga beberapa di antaranya digunakan untuk pengobatan glaukoma dan miastenia gravis. Nah, adapun efek samping yang ditimbulkan itu bisa menyebabkan miosis ya, kemudian berkeringat, air liur berlebih atau hypersekresi saliva, kemudian bradikardi ya, denyut jantung menjadi lambat dan penurunan tekanan darah ya. Nah, kalau kita mengingat kembali lagi ya, flashback pada pelajaran sistem saraf otonom itu, berdasarkan mekanisme kerjanya senyawa kolinergik ini dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, 3 kelompok utama. Yang pertama adalah senyawa kolinergik dengan bekerja dengan efek langsung. Kemudian yang kedua adalah senyawa kolinergik dengan efek yang tidak langsung, dan yang ketiga adalah reaktivator kolinesterase. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama dulu adalah senyawa kolinergik dengan efek langsung. Nah, ini saya cerita saja ya di sini. Senyawa kolinergik dengan efek langsung itu biasa disebut dengan parasimpatomimetik atau disebut juga dengan kolinomimetik ya, yang dimana obat ini mempunyai struktur kimia dan jarak antara gugus-gugus polar dan distribusi muatan serupa dengan asetilkolin ya, sehingga dapat menimbulkan efek pada transmitter kimia dari asetilkolin. Nah, obat golongan obat-obat golongan kolinergik ini menunjukkan efek muskarinik atau nikotinik saja, tetapi ada pula yang menunjukkan kedua efek tersebut. Jadi tidak hanya menunjukkan efek muskarinik atau nikotinik, tapi juga ada yang campuran antara muskarinik dengan nikotinik. Nah, kolinomimetik yang menunjukkan efek muskarinik ini biasanya mengandung rantai 5 atom yang mengikat N-kuartener ya. Nah, untuk mekanisme kerja dari kolinomimetik ya. Nah, mekanisme kerjanya itu karena dia mempunyai struktur mirip dengan asetilkolin ya, kolinomimetik itu, sehingga dapat membentuk kompleks dengan reseptor asetilkolin ya, atau disebut juga dengan mirip dengan senyawa endogen ya pada asetilkolin itu. Nah, reseptor tersebut terletak pada membran yang peka terhadap kolinomimetik atau asetilkolin ya. Nah, asetilkolin dan kolinomimetik ini juga dapat mempengaruhi dan meningkatkan selektivitas permeabilitas membran terhadap kation. Nah, adapun hubungan struktur dan aktivitas dari kolinomimetik ya. Yang pertama adalah aktivitas itu akan meningkat secara tetap dengan peningkatan jumlah atom yang terikat pada gugus onium ya, bila R lebih besar dari 5, aktivitas akan menurun secara tetap ya. Nah, saya ulangi, aktivitas akan meningkat secara tetap dengan peningkatan jumlah atom yang terikat pada gugus onium sampai R sama dengan 5 ya. Bila R sama dengan lebih besar dari 5, maka aktivitas itu akan menurun. Akan menurun secara tetap ya. Akan menurun secara tetap. Kemudian yang kedua adalah gugus onium atau N-kationik ya, N-kationik yang sangat penting untuk aktivitas kolinergik ya. Kita balik yang N-kationik tadi, yang ini ya, yang ini ya, N-kationiknya. Nah, yang sangat penting pada aktivitas kolinergik itu, nah, penggantian atom N dengan gugus elektronegatif yang lain seperti fosfor ya, sulfur dan arsen, dan penggantian gugus metil dengan gugus alkil yang lebih tinggi atau etil itu akan menurunkan aktivitas. Nah, jadi kalau ini diganti dengan yang tadi ya, diganti dengan yang mempunyai gugus elektronegatif yang lain, ataukah mengganti gugus metil dengan gugus alkil yang lebih tinggi ya.
Nah, itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian, perpanjangan gugus asil akan meningkatkan aktivitas muskarinik dan menurunkan aktivitas nikotinik, sehingga aktivitasnya itu akan 7-10 kali lebih aktif dibandingkan asetilkolin pada reseptor muskarinik ya, dan 10 kali kurang aktif pada reseptor nikotinik. Nah, kemudian yang keempat, penggantian gugus metil dari ujung asetilkolin yang ini ya dengan gugus NH2 ya, yaitu obat karbakol, itu menyebabkan senyawa lebih tahan terhadap hidrolisis sehingga dapat diberikan secara oral ya. Nah, karbakol ini tetap mempunyai aktivitas muskarinik dan nikotinik ya. Nah, penggantian yang sama dari asetil beta metilkolin akan menghasilkan senyawa obat yang disebut dengan betanekol yang cukup stabil. Nah, kemudian pemasukan satu gugus metil pada posisi A alfa jembatan etil menghasilkan senyawa asetil alfa metilkolin dengan aktivitas nikotinik yang kuat dan aktivitas muskarinik yang lemah ya. Kemudian pemasukan satu gugus metil pada posisi beta jembatan etil ya, yang di sini tadi ya, ini jembatan etil yang dimaksud, jembatan etil yang ini ya. Nah, pemasukan satu gugus metil pada posisi beta jembatan etil itu akan menghasilkan senyawa asetil beta metilkolin dengan aktivitas nikotinik yang lemah dan aktivitas muskarinik yang kuat ya. Nah, gugus ester kurang penting untuk aktivitas kolinergik ya. Nah, gugus ini dapat diganti dengan gugus keton ataukah ether ataukah hidroksil atau gugus lain tanpa menghilangkan aktivitas kolinergik tersebut ya. Nah, penggantian ester dengan gugus-gugus seperti keton, ether, hidroksil ya. Nah, dalam kenyataannya justru dapat menimbulkan aktivitas yang lebih besar dibandingkan senyawa induknya, yaitu asetilkolin. Nah, kemudian penggolongan berikutnya adalah senyawa kolinergik dengan efek yang tidak langsung ya, dengan efek yang tidak langsung. Nah, senyawa kolinergik dengan efek yang tidak langsung ini atau disebut juga dengan antikolinesterase itu bekerja dengan menghambat enzim kolinesterase dengan cara mencegah enzim sehingga tidak dapat menghidrolisis asetilkolin ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya asetilkolin ini akan terkumpul pada tempat transmisi kolinergik dan bekerja pada bagian perifer, kemudian sinaptik ganglion dan penghubung saraf otot rangka. Nah, contoh obat ini adalah golongan contohnya adalah visostigmin dan neostigmin ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, mekanisme kerjanya itu adalah menghambat enzim kolinesterase dengan cara berinteraksi membentuk kompleks dengan enzim tersebut ya, melalui berbagai ikatan seperti ikatan elektrostatik ya, ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Nah, contohnya itu adalah piridostigmin ya. Contoh obatnya piridostigmin, visostigmin dan neostigmin. Nah, kemudian pada antikolinesterase dengan masa kerja yang pendek ya, seperti obat visostigmin dan neostigmin, kekuatan ikatan kompleks obat enzim itu lebih lemah dibandingkan dengan antikolinesterase dengan masa kerja yang panjang ya, seperti organofosfat. Nah, organofosfat ini dia itu antikolinesterase yang sifatnya irreversibel. Kalau visostigmin dan neostigmin itu adalah reversibel ya.
Nah, oleh karena dikatakan sebagai irreversible, maka dia mempunyai masa kerja yang panjang, bahkan bahkan tidak bisa lagi kemudian bisa kembali ke normal ya. Akibatnya kan dengan penumpukan dengan penumpukan asetilkolin itu pada daerah postganglion, maka efek dari asetilkolin itu akan terjadi terus-menerus ya. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh senyawa-senyawa obat organofosfat itu untuk memberikan efek mematikan pada serangga ya, seperti obat-obat serangga seperti pestisida ya, baygon, hit dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah, organofosfat ini mempunyai masa kerja yang panjang, kadang-kadang sampai beberapa minggu, bahkan hingga sampai menyebabkan kematian ya tadi pada serangga. Nah, makanya oleh karena itu disebabkan karena ikatan enzim ya, antara ikatan enzim dengan oksigen dan fosfat itu mempunyai energi yang lebih besar ya, sehingga dihidrolisisnya itu secara lebih lambat ya, dihidrolisis lebih lambat dibandingkan ikatan enzim, oksigen dan karbon seperti itu. Nah, mekanisme enzim asetilkolinesterase dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis neurotransmitter asetilkolin ini bisa dijelaskan dengan reaksi sebagai berikut ya, di mana terikatnya enzim dengan asetilkolin itu akan membentuk suatu senyawa ya, di mana enzim ini akan terikat dengan asetilkolin ya pada gugus metilnya. Nah, ini kemudian akan menyebabkan ya, setelah dihidrolisis maka ini akan terurai ya menjadi asam asetat dan enzim ya. Nah, ini kan tadi sudah terurai di sini menjadi kolin ya. Nah, ini kan bentuk kompleksnya tadi. Nah, tapi setelah melalui reaksi ya hidrolisis ya, ini dipecah menjadi kolin dan ini asam asetat ya. Nah, enzimnya akan kembali lagi menjadi enzim yang aktif seperti itu. Nah, penggolongan obat antikolinesterase itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah turunan karbamat dan yang kedua adalah senyawa organofosfat. Nah, turunan karbamat ini menunjukkan ya, dari studi hubungan struktur dan aktivitas turunan karbamat itu menunjukkan bahwa gugus yang berperan untuk aktivitas antikolinesterase adalah gugus amino yang tersubstitusi dan gugus N, dimetil karbamat. Sedangkan untuk senyawa organofosfat ya, kita bisa lihat struktur umum dari turunan organofosfat yang ini ya. Nah, di mana R dan R aksen ini dapat berupa alkil ya, atau juga bisa berupa alkoksi, ariloksi, amido atau merkaptan. Dan yang X adalah gugus-gugus halogen, siano, karboksil, fosfonoksi, fenoksi, tiofenoksi atau tiosianat. Nah, yaitu. Nah, gugus hidroksil enzim yang bersifat nukleofil kuat ini akan berinteraksi dengan atom fosfor yang membentuk ikatan kovalen yang irreversible. Nah, contoh dari senyawa-senyawa organofosfat itu adalah diklovention ya, diisopropil fluorofosfat atau isofluorofat, kemudian ekotiofat, malation, paration dan skradan. Nah,
Melation ini adalah bentuk prodrug atau perobat ya dalam tubuh serangga, akan mengalami proses oksidasi yang membentuk malaokson yang mempunyai aktivitas 10.000 kali lebih besar dibandingkan dengan melation. Nah, akibat efek inilah yang kemudian bisa menyebabkan kematian pada serangga. Nah, hal yang sama juga terjadi pada paration yang mengalami oksidasi menjadi senyawa aktif paraokson, sedangkan pada skradran itu teroksidasi menjadi senyawa aktif hidroksimetil skradran ya. Jadi intinya ketiga obat itu melation, kemudian paration dan skradran itu merupakan prodrug yang kemudian akan menjadi bentuk aktifnya setelah dimetabolisme di dalam tubuh serangga. Kemudian yang terakhir adalah reaktivator kolinesterase. Nah, reaktivator kolinesterase adalah senyawa yang dapat mengaktifkan kembali enzim asetilkolinesterase dari pemblokan penghambat kolinesterase seperti senyawa organofosfat ya. Dan ini digunakan untuk antidotum keracunan senyawa organofosfat dan antikolinesterase, dan juga digunakan sebagai penunjang pengobatan dengan atropin ya. Contohnya itu adalah pralidoxim klorida, kemudian obidoxim klorida dan trimedoxim bromida. Nah, adapun mekanisme kerjanya, insektisida organofosfat ini mempunyai masa kerja yang panjang dengan aktivitas penghambat yang kuat karena dapat berinteraksi dengan tempat esteratik dari antikolinesterase dengan ikatan obat reseptor yang cukup kuat walaupun bersifat terpulihkan. Nah, dari kasus keracunan insektisida organofosfat, reaktivator kolinesterase ini harus segera diberikan ya, sesegera mungkin, karena kematian dapat terjadi pada waktu 5 menit sampai 24 jam tergantung dari dosis ya. Kemudian tergantung dari cara pemberian dan jenis senyawa organofosfatnya. Nah, ini adalah gambar skema reaktivasi penghambatan antikolinesterase oleh senyawa organofosfat. Ya, kita bisa lihat di sini adalah cara kerja dari pralidoxim pada reaktivasi penghambatan antikolinesterase oleh senyawa organofosfat ya. Nah, dengan serangan nukleofil pada atom P dari atom P, ini adalah fosfat ya. Atom P dari pralidoxim ini akan menggantikan senyawa organofosfat pada tempat kerja enzim ya. Ini ya, jadi diinaktivasi oleh senyawa organofosfat. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah proses reaktivasi oleh senyawa pralidoxim. Nah, Oke, cukup sekian untuk HKSA untuk senyawa-senyawa kolinergik ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.